Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Fitri. Kita kan nanti siang akan mengadakan supervisi ya di kelas. Nah, sekarang kita akan melakukan praobservasi. Nah, sebelumnya berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan nanti siang itu apa ya? Ya, sebetulnya materinya ini lanjutan ya Bu Fitri, bukan materi baru. Jadi sebelumnya peserta didik sudah memiliki materi awal mengenai nama-nama hari, kemudian cara membaca jam dalam bahasa Inggris, dan juga menyebutkan waktu, kemudian membuat untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan bisa menyebutkan nama-nama mata pelajaran di sekolah tentunya dalam bahasa Inggris, kemudian menyebutkan jam dalam bahasa Inggris dengan tepat, kemudian nanti akan membuat sebuah jadwal pelajaran yang nantinya juga akan dipresentasikan dalam kelompok. Oh iya, jadi garis besarnya membuat jadwal ya. Pelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran itu apa yang akan Ibu kembangkan gitu? Karena ini proyek kelompok, tentu saja yang ingin kembangkan adalah kemampuan untuk berkoordinasi, bekerja sama, dan juga kemampuan untuk membuat sebuah jadwal pelajaran yang disesuaikan dengan jadwal pelajaran mereka di kelas. Nah, dari pengembangan yang akan dikembangkan itu strategi apa yang sudah disiapkan oleh Bu Raisa? Untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang akan membuat peserta didik berkelompok untuk melakukan tugasnya mengerjakan jadwal pelajaran tersebut, yang mana kelompoknya tersebut akan disesuaikan dengan minat peserta didik. Ada yang menggunakan aplikasi Canva sesuai dengan minatnya jika memang peserta didik berminat dan mampu di situ, dan ada pula yang bisa menggunakan gambar atau tulisan tangan secara manual jika mereka lebih minat di situ. Oh, berarti sudah menerapkan diferensiasi ya? Iya, betul. Dalam pembelajarannya. Bagus sekali Bu Raisa ya. Jadi nah, setelah mengungkapkan strategi yang terjadi, apa yang akan dilakukan, nah kira-kira adakah kendala yang akan dihadapi ketika nanti pas proses pembelajaran? Oke. Sepertinya berhubung ini nanti jadwalnya akan dipresentasikan oleh peserta didik, kemungkinan untuk peserta didik kelas 7 ini akan mengalami sedikit kesulitan ketika presentasi dalam bahasa Inggris secara utuh. Mungkin itu kesulitannya. Adakah solusi yang bisa dipecahkan? Nah, mungkin jika peserta didik mengalami kesulitan menggunakan full bahasa Inggris ketika presentasi, solusinya tentu saja mereka diperkenankan untuk mencampur bahasanya dengan bahasa Indonesia, tapi tetap harus ada bagian-bagian yang menggunakan bahasa Inggris, contohnya seperti perkenalannya, menyebutkan jamnya, dan pelajarannya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Sisanya bisa. Pastilah kelas 7 kan masih proses belajar ya dalam speakingnya. Nah, kira-kira adakah orang yang bisa membantu untuk Mungkin untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris terutama di speaking, ada kegiatan ekstrakurikuler ya Bu ya di sekolah kita ini. Mungkin nanti bisa diasah kembali speakingnya, terutama di kegiatan ekstrakurikuler tersebut dengan pembina ekstrakurikuler bahasa Inggris yang lain. Nah, kira-kira kapan tuh akan dilaksanakan Ibu kolaborasi dengan yang membimbing ekskulnya? Bisa dimulai dari secepat mungkin di ekstrakurikuler pekan ini atau pekan berikutnya. Oh iya, baik. Berarti kan sudah ada solusinya ya untuk memecahkan masalah itu. Nah, berarti observasi kita untuk hari ini selesai. Nah, kira-kira setelah melakukan pra-observasi ini, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan saat ini sejujurnya excited ya. Saya merasa sangat tidak sabar untuk segera melaksanakan pengajaran, proses kegiatan belajar hari ini yang sudah dirancang sedemikian rupa, dan juga mendapatkan bimbingan dari teman sejawat Bu Fitri yang saat ini sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak. Berarti untuk saat ini
selesai, mungkin nanti kita akan dilanjutkan dengan proses observasi ketika pembelajaran, dan di akhir nanti kita akan melakukan pasca observasi untuk kita diskusikan lagi. Terima kasih Miss Raisa. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alright, as usual, before we study, let's pray first. Kita berdoa dulu ya. Berdoa. Ada nanti siapa yang memimpin? Ahmad boleh. Ayo. Iya, iya. Thank you, Ahmad. Okay, as usual, seperti biasa, I will take the present first. If I call your name, kalau saya panggil namanya, raise your hand and say, Afiana. Okay, Ahmad, Aira. Yang tidak hadir hanya Sahril saja ya. Okay, are you ready to study? Sudah siap untuk belajar? Oke. Kira-kira ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Look at the board. Semuanya lihat di papan ya. Coba semuanya lihat ke depan. Kalau lihat dari gambar itu, ketika kamu lihat dari sana, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kamu? Schedule. Apa schedule itu? Jadwal apa? Ya, kan jadwal banyak ya. Ada kalau artis jadwal kampung katanya. Ada jadwal kerja, ini jadwal pelajaran buat di mana? Sekolah. Ya, betul sekali, kita akan mempelajari tentang jadwal pelajaran. Ya. Oke. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya sudah belajar apa saja coba? Masih ingat? Pertanyaannya ada time, telling time. Apa time itu? Jam. Apa lagi? Subjek. Apa subjek itu? Pelajaran. Oke, ada mata pelajaran. Nah, maka tujuan pembelajaran hari ini tentu saja kita akan mencoba untuk membuat sebuah apa? Jadwal pelajaran secara berkelompok, dan nanti pada akhirnya akan dipresentasikan. Presentasikan dari pelajaran yang sudah dibuat. Oke, are you ready? Yes. Okay, now get ready with your pen and books. Siapkan buku sama alat tulisnya. Kita akan menyimak sebuah video ya. Nah, silakan disimak dulu. Kalau ada hal-hal yang menurut kamu penting, boleh dicatat. Sama buat catatan, oke? Kelihatan yang pelan-pelan? Layarnya kelihatan? Good. Magandang araw po, teachers! Welcome back po sa Learning Pal. Welcome back po dito sa Learning Pal. Full editable template na pwede magamit sa pagbubukas po ng ating klase. So, ito pong class schedule ay list po ng ating mga sections sa ating klase. Or sa cabinet. Ma-download. So, ito po yung mga samples, teachers. Barusan dari video yang sudah kalian simak, sudah membuat catatan? Sudah. Apa saja tuh? Berarti itu cara membuat apa tuh? Membuat apa? Cara bikin apa? Schedule, jadwal menggunakan Canva. Pakai template yang ada di Canva. Ada yang sudah pernah coba buat? Siapa yang belum pernah atau belum
buat, tapi dengan apa ini? Dengan manual dengan tulis tangan ya. Tulisan yang dicontoh tadi bagus tidak? Bagus. Do you like it? Suka? Suka. Kira-kira bisa nggak kalian buat seperti itu? Atau bisa lebih bagus dari itu? Bisa ya. Terus ini hanya contoh aja ya, hanya contoh yang versi bahasa Indonesia. Nanti kamu buatnya otomatis dalam bahasa Inggris.
pada kreatif anak-anak. Iya, alhamdulillah kreatif. Udah gitu udah melek teknologi lagi sekarang, dengan Canva udah bisa gitu ya. Nah, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Nah, untuk perkiraan saya sendiri kemungkinan itu yang saya rasakan ya 80% tercapai untuk tujuan pembelajaran, karena peserta didik sudah mampu menyebutkan jam dalam bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran dalam bahasa Inggris juga bisa, membuat jadwal pelajaran pun bisa. Hanya tadi mungkin yang 20% itu di presentasinya yang belum maksimal. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran itu kira-kira menurut Miss Raisa apa yang menjadi kesulitan siswa? Kesulitan untuk siswa tentu saja dalam public speaking-nya, dalam presentasinya itu masih perlu banyak latihan, terutama confidence dirinya, masih malu dan lain-lain yang menjadi kesulitan mereka. Karena mungkin karena harus bisa juga dalam bahasa Inggris. Betul, ditambah itu harus dalam bahasa Inggris. Nah, selain itu yang menjadi kesulitan Ibu apa? Nah, kalau untuk saya sendiri sebagai pengajar, yang saya rasakan adalah di waktu yang terbatas, memang tidak akan bekerja dalam satu pertemuan untuk mengajar anak mampu melakukan banyak hal itu. Maka itu yang saya rasakan waktunya yang kurang, sehingga perlu waktu lebih mungkin di pertemuan berikutnya untuk melatih khususnya speakingnya para peserta. Nah, kira-kira alternatif untuk mengatasi kesulitan yang tadi Ibu rasakan? Iya, untuk melatih public speaking-nya otomatis harus diperbanyak mungkin kegiatan yang fokus di speaking activity untuk kedepannya, dan tentu saja disesuaikan dengan materi pembelajaran pada saat itu yang bisa Berarti alhamdulillah ya untuk garis besarnya sudah tercapai. Nah, sekarang kita sama-sama mengidentifikasi kira-kira apa hal yang sudah mantap, terus apa kedepannya yang harus ditingkatkan dari peserta didik gitu, dari pembelajaran kemarin. Alhamdulillah yang sudah baik, kemampuan peserta didik pada saat itu khususnya dari writing menulisnya sudah mampu membuat sebuah jadwal pelajaran yang menggunakan Canva maupun tulis tangan, dan hasilnya sangat bagus-bagus. Dan yang perlu ditingkatkan tadi kembali lagi tentu kemampuan dalam mempresentasikan sesuatu, terutama dalam bahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia saja kemungkinan masih sulit, apalagi ini harus dalam bahasa Inggris. Rasa percaya dirinya perlu ditingkatkan, masih merasa takut salah gitu, takut ditertawakan teman-temannya, malu dan lain-lain, itu yang perlu ditingkatkan. Ya, wajarnya peserta didik kan apalagi kelas 7 Iya, belum peralihan dari SD harus presentasi pakai bahasa Inggris mungkin agak kesulitan. Mungkin sejauh itu alhamdulillah ya sudah terlaksana dengan baik. Saya juga waktu mengobservasi sudah melihat kompetensi anaknya sudah bagus. Hanya ya itu tadi kekurangannya paling dalam speakingnya. Wajar ya baru masuk masih banyak waktu untuk memperbaiki. Ya mungkin untuk pasca observasi dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memperbaiki proses pembelajarannya agar semua yang kita rencanakan tercapai sesuai rencana yang kita buat. Mungkin baik, terima kasih Raisa. Raisa. Setelah mengobservasi tadi dan mengikuti yang lain, untuk coaching ini memang harus dihadiri oleh saya sebagai PT, dan fungsinya hanya serta di dalam kalau saya amati dari pemaparan yang barusan obrolan dengan sudah bagus, coaching sudah baik, Bu Witri sudah bisa mengidentifikasi, jadi alurnya sesuai dengan